Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua ya. Jaga kesehatan karena sekarang masih pandemi ya. Pakai masker dan lain sebagainya ya. Yang penting harus menaati prokes, protokol kesehatan. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Rapihkan dahulu ya, duduk yang rapih, tangan sedekap. Begini ya. Biar runtut atau rapih ya. Kemudian luruskan barisan ya. Yang ngobrol diam dahulu. Kita mau berdoa. Nah, oke. Nah, coba Mas Dani, yo pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah ya, berdoa sudah selesai yang dipimpin oleh Mas Dani. Terima kasih kepada Mas Dani ya. Semoga untuk pembelajaran nanti kita bisa belajar bersama dengan lancar ya, nggak ada halangan satu apapun. Nah, oke, sebelum masuki pembelajaran, Bapak mau mengabsen dulu. Yang pertama, Laila Fatur Rahmah. Ada? Oke. Musyafa Hamdani hadir. Sastia Gustin Eka Devi. Oke. Suhesti Nur Afifah hadiro. Supriyani hadir. Siti Nurhaliza. Kenapa? Nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Oh, ya. Semoga Mbak Siti Nurhaliza diberikan kesembuhan ya. Biar besok bisa mengikuti pelajaran ya. Biar kita bisa belajar bersama-sama lagi. Nah. Siti Nur Rahmah hadiro. Oke. Sonia Febrianingsih hadiro. Oke. Zaini Kamilah hadiro. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini ada satu yang tidak masuk, yaitu Mbak Nurhaliza. Sedang sakit ya. Semoga diberikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Nah, kemarin kita telah membahas apa? Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Coba Mas Dani. Oke, betul sekali. Kemarin ya kita itu sudah mempelajari materi tentang khilafah. Apa itu khilafah? Ada yang tahu? Coba Mbak Suhesti. Oke ya, betul sekali ya, pengertian khilafah ya. Kemudian apa lagi? Oh, tentang macam-macam khilafah. Nah, sekarang ya Bapak mau bertanya. Nah, siapa yang tadi pagi
tidak sholat subuh? Yuk, acungkan tangan. Kenapa Mbak Sonia? Oh, kesiangan. Tadi malam habis begadang. Oh, habis ngerjain tugas. Oke. Nah, ngerjain tugas itu boleh ya, asal tidak meninggalkan suatu kewajiban ya. Baik kita belajar, begadang dan lain sebagainya, asalkan ya harus tetap sholat subuh. Nah, kira-kira ya, meninggalkan sholat itu pengaruh dari siapa? Ada yang tahu? Oke, dari hawa nafsu Pak. Oke, terus lagi Mbak Yani? Oke, betul sekali ya. Dari setan Pak. Nah, gangguan dari setan. Nah, ya, meninggalkan sholat terkadang kita malas ya. Kita mengikuti hawa nafsu. Nah, selain itu juga karena mungkin diganggu oleh syaiton ya, setan, agar kita dilelapkan dalam tidur ya, sehingga kita menunda sholatnya. Itu juga salah satu dari gangguan setan dan hawa nafsu. Nah, untuk kali ini ya, pembahasannya yaitu mengenai tadi ya, yaitu melawan hawa nafsu, melawan setan. Nah, atau jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan. Nah, untuk penjelasannya Bapak akan menerangkan atau menjelaskan melalui PowerPoint ya. Monggo dari semua siswa diharap tidak mengobrol sendiri. Oke? Nah, harap memperhatikan penjelasan dari Bapak ya. Siapkan buku dan catatan dan pulpen juga untuk mencatat poin-poin yang penting, karena nanti akan Bapak tanyai satu persatu ya, guna mencapai kefokusan kalian dalam belajar. Oke? Jangan yang ada bermain. Yang ngantuk. Kenapa ngantuk Mbak Zeni? Coba wudhu dulu ya, biar kita lebih fokus dalam menjalani pembelajaran. Oke ya. Bapak akan mulai. Oke, sudah terlihat kan? Nah, materi kali ini ya seperti tadi yang sudah kita bahas sedikit, yaitu mengenai jihad dalam Islam. Ya, materi fikih. Nah, coba dari kalian mungkin ada yang tahu mengenai pengertian jihad. Ya, coba. Ya, bersungguh-sungguh Pak. Oke. Terus, Mas Dani? Perang Pak. Oke, siap. Nah, jihad dalam Islam ya, yaitu bersungguh-sungguh, bisa perang bisa. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa sih pengertian sungguhnya jihad tersebut ya. Kata jihad berasal dari kata jahada atau jahdun, yang artinya apa, Mbak Sonia? Oke, betul. Yang berarti usaha. Nah, atau juhdun yang berarti kekuatan.
Secara bahasa, asal makna jihad adalah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini. Diiktikadkan bahwa jalan itulah yang benar. Nah, dari pengertian jihad dalam Islam ya di sini Bapak minta kepada Mbak Zaini untuk menjelaskan makna jihad sesuai pemahaman jenengan. Oke, bagus sekali ya. Jadi jihad dalam Islam itu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan atau mempertahankan agama, ya, mempertahankan diri atau kekuasaan, wilayah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian dasar-dasar jihad. Ya, kepada Mbak Yuni, Mbak Yani, ya, mohon bacakan ayatnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacanya bagus banget, luar biasa ya. Kemudian artinya. Oke, terima kasih. Ya, dasar-dasar jihad di sini yaitu telah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad ya di jalan Allah. Nah, kamu dia salah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ya. Allah menurunkan agama itu bukan untuk kesempitan. Ya. Kemudian siapa yang tahu mengenai macam-macam jihad? Yo, ada yang tahu enggak? Jihad melawan hawa nafsu, Pak. Oke, betul sekali ya. Terus ada yang tahu lagi? Mbak Nurrohmah, yo. Jihad melawan setan, Pak. Oke, betul sekali. Jihad melawan setan ya. Ada beberapa jihad-jihad ya, ada jihad perang ya, perang senjata, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Ada juga perang yang untuk diri sendiri yaitu melawan hawa nafsu ya. Nah, seperti yang telah tadi Bapak tanyakan kepada kalian yaitu mengenai macam-macam jihad ya. Di sini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya mengemukakan 4 macam jihad. Nah, jihad melawan hawa nafsu, 2 jihad melawan setan, 3 jihad melawan orang-orang yang kafir, dan jihad melawan orang-orang munafik. Nah, mengapa sih kita harus berjihad ya melawan hawa nafsu? Kenapa coba? Ada yang tahu enggak? Oke, betul sekali ya. Nah, dari Mbak Suhesti, dia menjawab, ya kita harus melawan hawa nafsu, Pak. Soalnya nafsu itu menunjukkan sesuatu yang enggak baik atau menunjukkan sesuatu kepada keterjerumusan ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oke, betul sekali ya. Nah, kemudian di sini dari jihad melawan hawa nafsu itu jihad hawa nafsu ya, penting banget ya. Sebagai jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan. Nah, yang dapat merusak kebahagiaan seseorang dan itu tidak mudah dilakukan. Sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut. Seperti dikatakan Imam Al-Ghazali, hawa nafsu adalah apa? Musuh yang dicintai, Pak. Oke ya, hawa nafsu itu musuh yang dicintai ya, melebihi dari kekasih kita sendiri. Oke.
Sebab ia selalu menolong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Nah, seperti yang tadi kita tahu ya, kenapa kita harus melawan hawa nafsu, kenapa kita harus berusaha keras ya untuk menjauhi hawa nafsu, mengurangi hawa nafsu. Ya ini, karena yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, sebab hawa nafsu itu menunjukkan atau mengajak kepada kesenangan ya, yang akhirnya itu melalaikan atau membuat kita lalai, lupa dengan kewajiban, lupa dengan sholat dan lain sebagainya ya. Nah, coba baca ayatnya Mas Dani ya. Oke, terima kasih Mas Dani ya. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang ya. Nah, nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Yo, siapa yang mampu menerangkan atau menjelaskan mengenai nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, contohnya apa dalam kegiatan sehari-hari? Oke ya, betul sekali ya. Dari Mbak Suhesti, dia menjawab, yaitu saya ketika enggak diberi sangu atau uang jajan ke sekolah, ya, saya selalu mengambil uang di lemari bapak ibu ya, karena sangu saya kurang. Nah, itu memang menunjukkan kepada kesenangan ya. Kita senang memiliki uang ya, mendapatkan uang senang ya, tapi kan lalai gitu loh. Perbuatan enggak baik atau buruk, jelek dan lain sebagainya ya. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, gimana ya? Menurut kalian pendapatnya apa? Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah atau oleh Tuhanku, Tuhan kita semua. Contohnya apa? Oke, betul sekali, yaitu nafsu berbuat baik. Apa ada nafsu berbuat baik? Ya, ada. Ya, dari nafsu itu kan ambisi ya, melakukan sesuatu ya. Nah, kemudian jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan ini ya, ada yang tahu? Oke, betul sekali, yaitu mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Kenapa kita harus mempelajari petunjuk-petunjuk agama? Ya, bagaimana cara kita mempelajari petunjuk-petunjuk agama? Ayo, ada yang tahu? Yo, coba itu yang ngantuk. Siapa namanya? Mbak Sonia. Coba. Oke, ya, yaitu dengan membaca Al-Quran, Pak. Nah, membaca kitab hukum fikih, Pak. Oke, ya. Walaupun ngantuk, alhamdulillah masih nyantol, ya. Nah, kemudian mengamalkan apa yang ia telah ketahuinya. Nah, coba Mas Dani lagi yuk. Oke, yaitu Mas Dani berpendapat yaitu gini Pak, ketika kita sudah minimal sudah bisa membaca Al-Quran, kita mengetahui larangan dan perintahnya, kita ketika melihat ada teman kita ya melakukan sesuatu yang buruk, kita harus menegur Pak. Nah, itu salah satu pengamalan, yaitu pengamalan untuk orang lain. Nah, kemudian untuk diri sendiri apa?
Gini Pak, ketika saya ibaratnya sudah tahu, sudah belajar bahwa mencuri itu dilarang ya, membatalkan puasa juga nggak boleh gitu. Saya memilih untuk tetap melaksanakan puasa Pak, memilih tetap untuk tidak mencuri Pak. Oke ya, betul sekali, itu salah satu jihad melawan hawa nafsu ya. Mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama dengan berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain secara dapat mencapai tingkatan yang disebut dengan robbani. Nah, mengikuti petunjuk agama. Bagaimana? Ya, coba siapa yang tahu? Bagaimana cara mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama? Oke, iya. Ini Pak, salah satunya yaitu kita mengajak pengajian, ya. Kita mengajak teman-teman kita untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Kemudian silaturahmi kepada para alim ulama. Oke, betul sekali, ya. Kemudian bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah. Nah, cara kita bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah, yaitu gimana caranya? Bagaimana sikapnya ketika kita ada cobaan? Ada cobaan, yo. Siapa yang tahu? Mbak Tea, yo, Mbak Tea. Oke. Ini Pak, menurut saya kayak gini. Ketika kita kok menasihati orang atau kita menegur ya, ketika teman kita melakukan sesuatu yang enggak baik, terus kita dikatakan sok suci kau, ya belum benar juga kau agamanya, sok alim kau. Nah, kita harus bersabar Pak, karena itu juga suatu cobaan ya atau ujian ketika kita menasehati atau berdakwah, mengingatkan teman kita yang salah. Oke ya, betul sekali. Nah, kemudian jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Jihad melawan setan berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang, ya, dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Nah, coba baca ayatnya. Mbak, siapa? Mbak Laila Fatur Rahmah. Oke, alhamdulillah ya, bacanya bagus banget. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, di sini ada cara melawan setan, ya. Melaksanakan sholat tepat waktu, perbanyak doa agar dikuatkan imannya, perbanyak zikir. Nah, bagaimana caranya? Ya. Kenapa kita harus menjauhi setan? Kenapa kita harus melawan setan? Ada yang tahu? Coba Mbak Yani. Ini Pak, kita harus melawan setan karena setan selalu mengajak kita atau merayu-rayu hati kita agar kita ragu dengan kebesaran Allah, agar kita enggan membaca kalamullah, agar kita enggan melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, ya. Secara tidak langsung, setan itu memang benar-benar menjerumuskan kita kepada sesuatu yang enggak baik, ya.
Makanya kita harus melawan, ya. Jangan sampai kita kalah dengan setan, ya. Karena Allah itu maha besar. Oke, bagus sekali ya dari Mbak Yuni ya. Mbak Yani ya, maaf. Nah, penjelasannya sangat baik. Nah, kemudian jihad melawan orang kafir dan munafik. Coba baca Mbak Zaini. Oke, bagus sekali ya. Nah, bacaannya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik adalah dengan upaya melalui pendekatan hati, lisan, harta, dan jiwa. Nah, selain itu ada bentuk lain dari jihad. Ada yang tahu? Oke, betul sekali, yaitu melawan kezaliman dan kemaksiatan. Ya. Bagaimana sekarang Bapak tanya ya, bagaimana cara kita untuk melawan orang-orang kafir dan orang munafik? Oh, dan tahu? Saya Pak, oke. Mas Dani, amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Oke, betul sekali. Yang artinya apa? Memerintahkan sesuatu yang baik dan melarang perbuatan mungkar atau enggak baik. Oke, betul sekali Mas Dani ya. Kemudian apa lagi? Yuk, coba Mbak Suhesti. Syiar Pak atau dakwah, menasehati ya. Oke, betul sekali. Caranya gimana Mbak Suhesti? Yaitu ketika kita melihat orang yang enggak baik, tingkah lakunya atau perbuatannya, kalaupun itu memang benar salah, kita harus menasihati Pak, harus mengingatkan Pak, bahwa perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan Pak. Oke ya, pinter-pinter sekali kelas ini ya. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak meminta kalian untuk membagi kelompok ya, untuk merangkum materi ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, coba kelompok 1 presentasikan. Oke, baik sekali ya, tepuk tangan buat mereka. Kemudian kelompok 2 sudah belum? Belum Pak, oh belum. Terus kelompok 3? Belum juga Pak. Ya, cuma kelompok 1 yang sudah. Oke ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini sudah selesai ya, berhubung karena waktunya sudah siang, menunjukkan pukul berapa ya? Jam 12 kurang seperempat ya. Waktunya istirahat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.